Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat berbakti, selamat menikmati firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Puji Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. Sama-sama kita berdiri. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yezreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yezreel. Amin. Silakan duduk, berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, awan sebesar telapak tangan. Ini subtemanya. Harapan baru, mendapatkan kembali harapan yang sudah hilang. Dan hari ini saudaraku, harapan sebesar telapak tangan. Mungkinkah bisa membuat hujan? Saudaraku, kadang-kadang sudah mendung gelap banget, tahu-tahu terang lagi, betul? Ini hanya sebesar telapak tangan. Iya. Saudaraku, dengan membaca bersama-sama, saya pikir kita bisa lebih mengerti ceritanya, sehingga jika saya uraikan di poin ini, kita akan lebih gampang memahaminya. Diawali dengan kemarau panjang yang lamanya 3,5 tahun. Ya. Dan di ujung 3,5 tahun itu belum ada hujan. Belum ada tanda-tanda akan turun hujan. Saudara-saudaraku, kita mengalami ya, yang mungkin berapa bulan, bukan 3,5 bulan, bukan 3,5 tahun, tapi mungkin 3,5 bulan ya. Di beberapa kampung kekeringan dan sawah-sawah itu bukan hanya kering, tanahnya retak-retak. Jadi baru 3-4 bulan itu saudaraku, baru 3-4 bulan. Tanaman saya di rumah, waktu saya di rumah sakit, ada yang mati, ada yang sudah layu saudaraku. 7 hari nggak disiram saudaraku. Katanya sih disiram, kata pembantu, tapi nyatanya ada yang sudah sampai kering, ada yang daunnya kuning-kuning gitu. Itu baru 1 minggu. Saudara bisa bayangkan ini selama 3,5 tahun. Dan sepertinya harapan untuk datang hujan waktu itu, ya sudah, orang Israel sudah terbiasa dengan kemarau itu. Orang Israel akhirnya sudah terbiasa dengan kekeringan itu. Untuk berharap datang hujan sudah sangat tipis, bahkan harapan itu hampir hilang. Dan saudara-saudaraku, Nabi Elia saat itu membuat keputusan yang berani. Ini saudaraku, dia menantang Nabi Baal untuk minta hujan.
Para nabi Baal minta hujan kepada Baal. Baal itu dewa yang dituhankan, yang disembah, Baal. Jadi saya tuliskan di sini, para nabi Baal minta hujan kepada Baal, Allah yang mereka sembah. Jadi mereka percaya kepada Allah mereka yang disebut Baal. Lalu Elia juga minta hujan kepada Yahweh. Siapa Yahweh? Yahweh itu Allah yang orang Israel sembah. Dalam bahasa mereka Israel, Yahudi disebut Yahweh. Bahasa kita di sini kita sebut ya Tuhan atau Allah. Gusti buat orang Jawa, gitu ya. Debata buat orang Batak. Tete manis buat orang Ambon, begitu. Yahweh buat orang Israel. Jadi orang Israel menyembah Tuhan yang dia panggil dengan Yahweh. Dan mereka memanggil untuk mendapatkan hujan. Dan ternyata saudaraku, orang sekelas atau sekaliber Elia yang satu kali dia ngomong hujan bisa enggak turun, ya. Yang satu kali dia bisa membuat tanda-tanda yang luar biasa, tapi kali ini ternyata enggak mudah saudaraku untuk mendapatkan hujan yang adalah jawaban dari Allah atas doanya. Elia sendirian dan dia seperti bertaruh nyawa untuk menghadapi 450 nabi Baal. Iya, dia sendirian. Orang Israel ditanya diam saja. Ayo, mari kita, kata Elia. Orang Israel diam saja. Sama kadang-kadang seperti jemaat kalau ditanya, ayo, diam saja. Ayo kita begini, diam saja. Ternyata itu sudah terjadi dulu. Elia sendirian menghadapi 450 nabi. Sendirian saudaraku. Orang Israel ada, tapi diam saja. Dan ternyata hal-hal seperti itu terjadi ya sampai sekarang. Kadang-kadang pendeta sendirian untuk ini dan itu, curhat lagi. Tapi bersyukur kemarin doa puasa saya merasa sangat surprise saudaraku. Ya, surprise banget. Ya, banyak yang hadir. Jadi dan saya berharap berdoa ini terus lanjut begitu ya. Kita akan lihat yang pertama tentang peristiwa ini ada namanya pertaruhan iman. Ya, pertaruhan iman. Seringkali diperlukan keberanian iman untuk melewati satu keadaan yang sulit. Tindakan iman berawal dari keberanian iman. Jadi ada beberapa hal yang sulit saudaraku, yang berat, yang sepertinya tidak mungkin. Diperlukan tindakan iman. Ini beda dengan nekat saudaraku. Beda dengan nekat. Tapi percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu menolong. Tuhan itu menyediakan. Tuhan itu membantu. Tuhan itu menopang. Elia membuat peraturan yang sangat beresiko. Yaitu masing-masing. Jadi pihak Elia sama pihak nabi-nabi Baal sama-sama mempersembahkan korban bakaran. Tetapi tidak boleh dibakar dengan api biasa. Api yang membakar korban adalah api yang dari langit. Yang dimaksud Elia, kalau Baal itu berkuasa, ya dia turunkan api. Kalau Yahweh, Allah orang Israel itu berkuasa, dia akan turunkan api membakar. Ini sangat beresiko saudaraku. Lah kalau gagal gimana saudaraku? Kalau gagal, Elia disembelih. Iya. Di ujung cerita saudaraku yang disembelih siapa? Para nabi Baal. Artinya kalau Elia gagal
Tuhan nggak jawab dengan menurunkan api, ya disembelih. Saudara pernah bertaruh sampai seperti itu. Ini Elia luar biasa. 1 Raja-Raja 18 ayat 23 sampai 24. Namun baiklah, berikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, Baal tadi, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan, Yahweh. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat itu menyahut katanya, baiklah demikian. Lihat Elia nekat, dalam tanda kutip, nekat. Baru orang Israel, ya baiklah demikian. Kadang-kadang pemimpin harus gitu ya, sama seperti di gereja ini. Kalau Pak Pendetanya sudah melangkah, baru. Kalau ditanya diem aja. Ini sudah terjadi dari dulu, saudaraku, dari dulu. Ya, saudara-saudara, Allah yang menjawab dengan api adalah Allah yang sejati, Allah yang sebenarnya. Elia berani mengambil resiko itu, karena dia tahu Baal tidak mungkin turunkan api dari langit. Dia tahu itu. Yang disembah oleh para nabi itu hanya patung dan berhala saja, yang tidak punya kuasa. Tetapi di sisi lain, Elia yakin Allah orang Israel sanggup menurunkan api dari langit. Sanggup, mampu menurunkan api dari langit. Dan ini saudara-saudaraku yang membuat Elia berani bertaruh dengan resiko tinggi. Saudara-saudaraku, mungkin tidak sedramatis yang dilakukan Elia pertaruhannya, tetapi kita harus punya keberanian untuk memenangkan pertandingan iman kita. Ya, masing-masing kita punya pertandingan iman. Beberapa orang dia harus berpacu dengan beratnya ekonomi, pertandingannya di sana. Beberapa orang harus berpacu menjaga kesehatannya, pertandingannya di sana. Beberapa orang menghadapi beratnya masalah-masalah dalam keluarga, pertandingannya di sana. Dan masing-masing kita harus berani bertaruh, sebab kita yakin Tuhan menolong kita. Amin. Kita harus berani melangkah. Kita harus berani bertindak dengan iman. Karena kita tahu Allah yang kita percayai, Allah yang hebat. Iman kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan godaan. Ada gangguan-gangguan iman. Ada tantangan-tantangan iman. Nah, kita harus punya keberanian iman. Sehingga api kemenangan akan turun dari langit untuk saya dan saudara. Amin. Yang diperlukan hujan. Israel membutuhkan hujan, baik mereka yang menyembah Baal, baik mereka yang menyembah Allah Israel. Kebutuhannya sama. Sampai hari ini kebutuhannya sama. Di ladang, di sawah, saudaraku, terjadi kemarau. Ladangnya orang Kristen mengalami kemarau enggak? Oh, jangan bilang bebas, kita orang Kristen dipelihara Tuhan. Sekotak yang punya kita dikasih hujan yang lain, enggak begitu kira-kira? Cara Tuhan memelihara tentu dengan cara lain, kan seperti itu. Ya. Matahari itu Tuhan berikan untuk semua orang. Orang percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan, Tuhan kasih matahari. Hujan juga begitu. Ya, jangan sombong jadi orang Kristen. Ya. Oh, kalau kemarau kita mah, kebutuhan sama, kesukaran sama, hanya bagaimana kita punya keberanian untuk melangkah. Supaya api Tuhan
dinyatakan. Nah, yang diperlukan Israel tadi hujan, dan orang-orang lain di Israel baik yang nyembah Baal, nyembah Tuhan sama butuh hujan, dan Ahab mengumpulkan nabi-nabi Baal karena waktu itu Ahab percaya dan kepada Baal dan menyembah berhala. Ini raja murtad ini saudaraku. Harusnya dia menyembah Allah Israel, tapi kemudian dia menyembah Baal. Dan dia kumpulkan nabi Baal 450 di Gunung Karmel untuk minta hujan. Elia dan rombongan juga ikut ke sana, ikut minta hujan juga, dan di atas gunung itulah Elia menantang nabi-nabi Baal. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 8. Ini peristiwa tentang ketika mereka sudah sama-sama mempersembahkan. Sudah sepakat. Ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui bahwa Engkau Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Saudara-saudaraku, terjadi peristiwa Elia mempersilahkan dulu 400 nabi Baal memotong korban. Kemarin tadi kita membaca lembu ada 2 dipilih, nabi-nabi Baal pilih duluan. Ya. Nabi Baal mempersembahkan duluan. Mereka potong, mereka persembahkan. Yang dilakukan apa saudaraku? Mereka berdoa. Mereka menyanyi, mereka memuji Allah mereka. Dan kalau kita membaca, mereka sampai kerasukan. Sampai kerasukan. Artinya mereka benar-benar saudaraku, sepenuh hati tenaga minta hujan kepada dewa yang mereka sembah. Budaya minta hujan ini kan ada di setiap suku bangsa. Orang menyembah Allahnya, meminta sesuatu, beribadah kepada Allahnya, sampai badannya penuh luka dan tetap bersuka cita. Kalau saudara mengalami penderitaan sedikit, air mata mengalir seperti sungai. Bukan kasih Tuhan, air mata mengalir seperti sungai, saudaraku. Saya ingin saudara bandingkan ibadah kita, hati kita kepada Tuhan dengan mereka yang bukan percaya kepada Tuhan, kepada dewa-dewa mereka percaya. Mereka lakukan itu. Ketika orang Israel ditanya, tadinya diam saja. Setelah Elia ambil keputusan, ya sudah setuju. Ikutkah mereka? Tidak. Mereka melihat, hanya menyetujui saja. Makanya Elia sendirian menghadapi 450. Dia bilang pada Tuhan, Tuhan aku sendirian. Saudaraku, ketika Elia mempersembahkan korban dan berdoa kepada Allah Israel, tadi Baal, nabi-nabi Baal sampai seperti itu tidak dapat jawaban. Selesai nih ya. Elia mulai gaya nih, nggak dikasih kan hujannya. Udah ya. Sekarang saya, sekarang saya. Udah pasti dijawab? Belum tentu, tapi Elia yakin. Ya, Elia yakin Allahnya lebih hebat. Kemudian Elia mulai persembahkan korban. Dan Elia minta dikasih air. Orang Israel yang doang air ini saudaraku, disuruh sampai 3 kali. Jadi airnya banyak sampai parit-parit yang mengelilingi tempat korban itu penuh. Makanya dituliskan di sana, air dalam parit itu habis dijilatnya. Nah,
Kemudian Elia berdoa kepada Allah, doanya yang kita baca tadi, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Ya. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Ini bicara tentang perbandingan. Karena di situ ada Baal, di pihak Elia ada Allah. Jadi doanya supaya mereka mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Supaya mereka mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan. Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saudara-saudaraku, kemudian api itu turun dari langit membakar semua korban. Nah, saudaraku, beberapa hal kita akan lihat di sini. Api turun dari langit itu menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Ya. Api dari langit itu menyatakan bahwa Tuhan itu ada, hidup, dan mau mendengar permintaan orang Israel. Ya, saudaraku, Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu mau mendengar, mau menjawab, dan mengabulkan doa orang Israel. Orang Israel ada yang menyembah Baal. Itu sebabnya di kalimat ini dikatakan dengan Tuhan menunjukkan kehadirannya, dia ada, orang Israel kembali bertobat. Ini doa dari Elia. Yang kedua saudara, ini adalah demonstrasi kuasa Allah. Allah bukan hanya ada tetapi berkuasa. Dan Allah itu dahsyat. Amin. Jadi saudaraku, kalau ada orang disembuhkan dengan ajaib, perlu bersaksi. Kenapa? Memberitahu orang lain bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu berkuasa. Ceritakan. Beritakan bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa. Buktinya apa? Saya ditolong Tuhan. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya diberkati oleh Tuhan waktu saya benar-benar kepepet dan lain sebagainya. Ini jawaban Tuhan. Membuktikan Tuhan ada dan mendemonstrasikan kuasa. Tapi ada sedikit saudaraku catatan di sini. Harusnya kan Elia cukup berdoa aja saudaraku. Enggak usahlah kasih persembahan korban bakaran. Iya kan ya? Betul? Cukuplah doa saja. Enggak usah pakai begitu-begitu. Kenapa harus ada korban? Ini sebagai pengakuan bahwa Tuhan ada, pengakuan dulu dari kita. Tuhan berkuasa atas hidup saya. Tuhan berdaulat atas hidup saya. Semua yang ada pada saya punya Tuhan. Makanya dia bawa itu lembu dan dipersembahkan. Jadi saudara, kenapa sama dengan kenapa kita ke gereja bawa persembahan, kasih perpuluhan? Pengakuan bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup saya. Penting ini saudaraku. Bukan itu Tuhan kekurangan uang, bukan. Bukan kasih persembahan, kasih perpuluhan buat hidup pendetanya supaya pendetanya enggak kekurangan makan. Waktu pendetanya sudah dilihat diberkati, terus enggak kasih perpuluhan, enggak kasih persembahan, itu banyak terjadi. Persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur, pengakuan kita terhadap kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Ini yang dilakukan oleh Elia. Dan waktu Tuhan diakui, Tuhan menunjukkan benar, nih saya ada untuk kamu. Amin. Saya ada untuk kamu, kata Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku, keraguan bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa, ya kita sering ragu gitulah ya, bahwa Tuhan itu berkuasa, itu sering mengganggu saat kita sedang dalam keadaan sulit. Deteksi hidup saudara kemarin-kemarin. Waktu kesulitan ada dan gak selesai, saudara mulai meragukan Tuhan, pernah?
Pernah atau pernah? Enggak usah jaim di gereja. Pernah. Kita meragukan Tuhan waktu dalam keadaan sulit. Dan ini loh saudaraku, Elia sampai minta Tuhan turunkan api dari langit. Supaya orang Israel tuh enggak ragu lagi bahwa Tuhan itu ada dan hidup. Tapi bisa juga terjadi ketika semua dalam keadaan baik. Berkat melimpah, seorang itu menihilkan Tuhan. Menganggap Tuhan tidak ada. Dan saya harap ini enggak terjadi, dan saya juga tidak akan bertanya saudara pernah apa enggak. Ketika berkat melimpah, semua serba ada. Saudara-saudaraku, orang bisa berkata, ini hasil usaha saya, perjuangan saya jungkir balik banting tulang dan ini semua ada karena usaha saya. Bisa terjadi, ini menihilkan Tuhan. Lalu orang berkata, Allah itu enggak ikut andil. Mengapa kemudian Allah yang dapat nama? Allah yang dihargai dan dihormati. Bahaya sekali, saudaraku, bahaya sekali. Marilah kita belajar punya pengakuan dari Tuhan, sehingga api itu turun dari langit. Ya. Untuk meyakinkan orang Israel di hadapan para nabi Baal dan Raja Ahab, Allah menurunkan api. Tadi yang saya katakan demonstrasi. Saudaraku, Allah tidak langsung menjawab dengan menurunkan hujan, tapi Allah lebih dulu menunjukkan kehebatannya, kedahsyatannya dengan mendemonstrasikan api turun dari langit. Saudaraku, poin penting sesuai dengan tema adalah ini, saudaraku. Awan, coba angkat telapak tangan saudara tinggi-tinggi, buka selebar-lebarnya ya telapak tangan, saudaraku ya. Nah, kelihatan di ujung sana, saudaraku, awan. Silakan turunkan tangan saudara. Tapi saya lihat di sini proses, saudaraku. Saya lihat di sini proses. Sekali lagi kita lihat, saudaraku, Tuhan itu kadang-kadang kayak bercanda ya. Kayak bercanda. Kadang-kadang Tuhan itu bercanda sepertinya. Dia menunda, dia mengulur waktu untuk menjawab dan mengabulkan doa kita. Setelah api turun dari langit, kan sudah dahsyat kuasa Tuhan, diakui hebat. Kenapa sih Tuhan gak langsung turunkan hujan gitu ya? Saya pikir Tuhan kadang-kadang bertele-tele. Tetapi ini kan untuk kita, untuk kebaikan kita. Saudaraku, api sudah turun dari langit, hujan pun tidak turun. Mendung pun tidak ada. Saudara kalau keluar sekarang lihat ke atas, waktu kemarin kemarau panjang kita lihat ke atas, ada awan enggak? Ada, banyak saudaraku, apalagi polusi lebih-lebih lagi. Tapi awan selalu ada ya, putih-putih begitu di atas. Itu enggak ada saudaraku, pada waktu itu enggak ada. Kemudian Elia bilang dia sujud berterima kasih kepada Tuhan. Dan dia bilang kepada bujangnya yang bantu dia, pengerjanya, namanya Elisa, yang kemudian jadi penerusnya. Dia bilang ke Elisa, kamu naik dan lihat ke arah laut. Dari awan yang sebesar telapak tangan ini kemudian awan itu memenuhi langit Israel dan turunlah hujan. Seperti yang dikatakan Elia kepada Ahab, pergi makan minum karena nanti akan ada hujan. Dan kemudian baru dia doa, terlihatlah awan sebesar telapak tangan. Nah saudara-saudaraku, apa artinya ini semua? Yang pertama, seorang percaya harus konsisten dan persisten. Diperlukan bukan hanya keberanian iman yang pertama tadi, tapi juga disertai kesabaran dan ketekunan. 7 kali saudaraku bolak-balik. 7 kali. Baru mendapatkan awan sebesar telapak tangan, bukan turun hujan loh saudaraku ya.
Setelah 7 kali naik turun, cuman lihat awan doang, bukan hujan yang didapat. Untuk mendapatkan kembali harapan baru, saudaraku, perlu perjuangan, perlu kesabaran, perlu ketaatan pada Tuhan. Konsisten itu artinya terus menerus. 7 kali. Doa itu harus terus menerus. Melakukan firman Tuhan, ketaatan terus menerus. Jangan baru 1 kali melakukan, sudah melakukan gitu ya. Kita ingat ibu di Sarfat, dia melakukan membuatkan roti untuk Elia 1 kali? Tidak. Selama 1 tahun sebelum hujan turun dia bikin terus, saudaraku. Kita ini seringkali melakukan 1 kali dan mengaku sudah. Ya. Jadi orang Kristen ke gereja setahun ada 1 kali saja. Kalau ditanya sebagai orang Kristen ke gereja enggak? Ke gereja, walaupun hanya iya, saudaraku. Melakukannya ulang-ulang terus menerus, dan saya tuliskan persisten. Itu berulang-ulang, konsisten tadi, tapi dalam level yang sama. Jadi enggak, kalau itu 10 gitu ya, targetnya 10, kadang-kadang 5, kadang-kadang 3, naik lagi 7, balik lagi 10, enggak. Artinya kalau kita melakukannya di level 7, ya terus 7, di level 8 terus 8. Tapi kalau yang level 1 ya janganlah, level 2 ya janganlah. Harus ditingkatkan. Jangan bilang saya persisten tapi di level terendah. Orang Surabaya bilang itu bujui. Ya. Jadi saudaraku, untuk mendapatkan kembali harapan itu kita harus konsisten, terus menerus dan persisten di level yang sama terus menerus. Kemudian saya tuliskan juga walaupun kecil, nah sebesar telapak tangan, walaupun kecil, tetaplah itu harapan. Ya, selama masih ada harapan, kita masih mau terus berjuang, betul? Ketika sudah tidak ada harapan, kita berhenti, nggak ada semangat lagi. Awan setelapak tangan ini harapan. Awan setelapak tangan ini memang bukan hujan, tetapi itu harapan akan datangnya hujan. Artinya walaupun berat dan belum kita peroleh apa yang kita harapkan, tetapi harapan itu masih ada. Amin. Harapan itu masih ada. Harapan itu nyata. Kalau di rumah sakit, saudaraku, dokter, selama orang itu masih bernafas atau masih bisa bernafas dengan alat bantuan, dokter masih akan terus berusaha. Dan dokter akan bilang ke keluarga, kami berusaha sekuat tenaga. Betul ya? Kenapa dokter bilang gitu? Masih ada harapan. Hari-hari ini mungkin saudara, kita benar-benar hanya melihat awan sebesar telapak tangan. Kita benar-benar jauh di sana, kita lihat awan sebesar telapak tangan itu. Saya ingin katakan pada saudara, itu tetaplah harapan. Yang 1 kali akan jadi hujan kemenangan, jadi hujan berkat, jadi hujan sukacita buat saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Mempercayai Tuhan dari hal-hal yang kecil, ini saudaraku penting sekali. Mempercayai Tuhan dari hal yang kecil. Kadang-kadang kita kurang menghargai hal-hal yang kecil yang kita peroleh. Ya, mempercayai Tuhan dari pertolongan atas masalah-masalah kecil yang bisa selesai dengan baik. Ya, kita harus katakan Tuhan yang campur tangan. Jangan pernah kita bilang, ini masalah kecil saya sendiri bisa selesaikan. Yang kita bilang ini masalah kecil saya bisa selesaikan, besok dalam semalam masalah itu akan jadi besar. Tapi kalau kita bilang Tuhan,
memang ini kecil tapi saya nggak bisa tanpa Tuhan. Besok selesai. Amin. Ya. Menghargai, mempercayai Tuhan dari hal-hal yang kecil, dari berkat yang sedikit. Ya. Dari berkat yang sedikit. Kadang-kadang berkat yang sedikit ya kita anggap angin lalu. Kita kurang menghargai Tuhan dari berkat yang sedikit. Menghargai Tuhan dari berkat rutin. Ini penting saudaraku. Karena biasa kita terima gaji setiap bulan. Biasa, kan gitu ya? Biasa. Kita kurang menghargai, kenapa? Kan saya kerja. Hasil jerih payah saya. Saudaraku, dari gaji, dari berkat rutin, dari keuntungan dagang, walaupun sedikit, kita harus hargai. Kalau saudara nggak bisa menghargai hal-hal yang kecil, berkat yang kecil dari Tuhan, ya akan segitu saja. Sampai kita bisa mempercayai itu dari Tuhan. Sampai kita bisa menghargai bahwa itu bukan jerih payah saya, itu dari Tuhan. Kita mempercayai Tuhan dari hal-hal yang kecil untuk kesembuhan. Ya, untuk kesembuhan. Saudara, terakhir ini saudaraku, dari yang kecil menjadi besar. Hanya sebesar telapak tangan. Tapi kemudian jadi awan besar, lalu datanglah hujan. Jadi jangan remehkan perkara kecil. Garis bawah itu. Jangan remehkan hal yang kecil. Yang kedua ini saudaraku, ada potensi besar dalam perkara kecil. Ya. Ada potensi besar dalam perkara kecil. Dan ini saudaraku, dari khotbah ini saudaraku, marilah kita menemukan dan meraih harapan baru dari hal-hal kecil yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Hargai hal yang kecil, karena itu adalah harapan bagi kita untuk meraih hal-hal yang besar dan dahsyat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita sama-sama berdiri. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perkara ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Wanita saja. Yes, kaum wanita mengandalkan Tuhan. Yes, amen. Yes.
mengangkat tangan, aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, di ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mujizat-Mu ya Tuhan, ajaib-Mu Tuhan pada kami ya Tuhan Yesus. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Firman yang Engkau taburkan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, untuk mengingatkan kami Tuhan, tetap harus dekat pada Tuhan dan berharapan kepada Tuhan, pengharapan baru yang akan timbul kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya dan yakin setiap mujizat dan harapan selalu ada setiap saat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini yang telah kami ucapkan syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapak di sorga, Engkau Allah yang baik, yang sudah memberkati dan menolong kami, sehingga kami benar-benar merasakan bagaimana Tuhan membuat kami punya harapan dan selalu punya harapan. Walaupun kadang-kadang harapan itu memang sepertinya sulit dicapai, tapi awan setelapak tangan itu bisa membuat hujan lebat. Masih ada harapan di dalam Tuhan, kami akan terus berjalan, kami akan terus maju, kami akan terus bersemangat. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang hadir, memberkati korban-korban baik untuk kas gereja, korban untuk perayaan Natal, persembahan yang mereka bawa, persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan sebagai pengakuan atas kedaulatan Tuhan
atas hidup pribadi dan keluarga. Mereka bawa itu kepada Tuhan. Dan biarlah ini semua menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, persembahan yang memuliakan Tuhan, persembahan yang memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami. Biar hari ini jadi hari yang menyenangkan, hari yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.